Kemudian Saman itu menyerang Nian Bing dengan kekuatan tangan kegelapannya. Namun Nian Bing bisa menghindarinya. Terlihat ia tidak dapat mengendalikan bila cahaya suci, yang pada akhirnya membuat Nian Bing tidak berdaya. Nian Bing pun ditangkap oleh tangan kegelapan tersebut. Sedangkan Saman meremehkan Nian Bing. Inikah solusi yang Nian Bing punya? Lantas Saman melancarkan serangan bilah malam kegelapan untuk menyerang Nian Bing. Ia mengatakan apa menurut Nian Bing? Ia takut pada bilah fajar semesta. Nian Bing bukanlah Master Science, tidak mungkin bisa melepaskan kekuatan penuh dari pedang cahaya. Tapi Nian Bing membalas perkataan Saman. Saman juga bukanlah Savan dari 1000 tahun yang lalu. Kemudian Nian Bing meledakkan kekuatan pedang cahaya yang berhasil membuatnya bebas dari tangkapan tangan kegelapan. Setelah itu Nian Bing melancarkan serangan tarian pengumpul naga untuk menyerang Saman. Serangan itu pun berhasil membuat Saman cukup terluka karena ia dibekukan di dalam es, ditambah diserang oleh kekuatan cahaya, sekaligus diterjang oleh kekuatan naga merah. Saman heran mengapa Master Sain masih berada di sana, dan itu adalah di dalam pedang cahaya. Sedangkan ribuan tahun telah berlalu, ia tidak percaya Master Sain masih berada di sini. Sementara Nian Bing tidak peduli trik apa yang Saman lakukan. Ia harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Terlihat Saman menyalahkan Nian Bing. Ini semua karena Nian Bing. Ia pun akan menghancurkan Nian Bing menjadi berkeping-keping. Kemudian Nian Bing diserang oleh Saman dengan kekuatannya, yang membuat Nian Bing tidak bisa bergerak. Dan sepertinya benda tersebut menguras kekuatan spiritual Nian Bing. Saman mengeluarkan bilahnya yang cukup panjang. Nampaknya ia pun akan segera menghabisi Nian Bing. Namun untung saja Nian Bing masih bisa menahan serangan Saman dengan pedang cahaya. Akan tetapi terlihat Nian Bing seperti kelelahan karena ternyata kekuatan kegelapan mengikis tubuh Nian Bing. Nian Bing menjadi bingung apa yang bisa ia lakukan sekarang. Tapi terlihat pedang cahaya tiba-tiba saja bercahaya dengan terang. Sedangkan Saman menyuruh Nian Bing berhenti melawannya, karena bukankah menyenangkan jika Nian Bing mati di tangannya. Kemudian ia pun melancarkan kembali serangan tangan kegelapannya. Namun serangan tersebut berhasil ditahan oleh penghalang cahaya. Nian Bing pun bertekad ia tidak bisa mati di sini. Saat itu pedang cahaya pun mengatakan agar Nian Bing bertahanlah sebentar lagi. Ketika itu Saman menyampaikan ia akan membuat Nian Bing dan senior mati dengan menyenangkan. Namun tiba-tiba saja ia diserang dari belakang oleh senior Silade. Dan senior pun berhasil menyelamatkan Nian Bing. Ternyata senior hanya bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengusir kekuatan kegelapan dari Nian Bing. Karena jikalau tidak, Nian Bing akan mati. Senior juga bilang terima kasihlah kepada pedang cahaya di tangan Nian Bing, karena senior membantu karena pedang cahaya tersebut. Sementara Saman kembali menyerang dengan pedang besarnya. Senior dan Nian Bing yang melindungi diri dengan penghalang, akhirnya mereka pun terpental. Kemudian Saman menyerang senior dan Nian Bing dengan kekuatan kegelapan yang membuat mereka berdua tidak bisa bergerak. Terlihat Saman juga berniat menyerap pedang cahaya ke dalam dirinya. Namun saat itu Nian Bing memegang pedang cahaya agar tidak diserap oleh Saman, yang pada akhirnya pedang cahaya berhasil diserap oleh Saman ke dalam tubuhnya. Saman pun sangat senang karena pada akhirnya Master Science tetap mati di tangannya. Saman pun tertawa dengan senang dengan sangat kencang. Sedangkan Nian Bing bertanya-tanya,
Apakah ia akan mati di sini? Namun tiba-tiba saja pedang cahaya keluar dari tubuh Saman. Lalu keluarlah sisa jiwa dari Master Sain, yang bahkan membuat Nian Bing bertanya-tanya, siapa orang ini karena cahaya ini sangat murni. Master Sain menanyakan, pastinya Safen tidak melupakannya. Pastinya Safen tidak melupakan Master Sain, karena bagaimana ia bisa lupa? Jika bukan karena Master Sain, dia tidak akan tinggal di tempat aneh ini selama ribuan tahun. Master Sain heran, sudah 1000 tahun. Mengapa Safen belum saja bertobat? Sedangkan Safen meremehkan Master Sain, hanya sisa jiwa. Master Sain ingin menghabisinya. Dan Master Sain pikir ia tidak membuat kemajuan apapun dalam 1000 tahun ini. Terlihat Safen menggunakan teknik pengorbanan jiwanya untuk Raja Kegelapan, untuk diberi kekuatan tanpa akhir, sehingga menciptakan sebuah avatar roh kegelapan yang sangat besar. Ia pun langsung menyerang Master Sain dengan niat menghabisinya. Namun pastinya Master Sain berhasil mengalahkan Safen dengan kekuatan pedang cahaya yang sangat besar. Master Sain menegaskan Safen tidak bisa lepas dari hukuman dosa. Kemudian Master Sain menetralkan kekuatan kegelapan di sekitar, yang membuat Nian Bing dan senior bisa bangkit. Kembali kepada 3 Raja Naga yang kembali ke markas. Raja Naga Api melaporkan kepada Xuanjia bahwa ia gagal mendapatkan botol. Cangkong saat itu ketakutan karena kali ini bukanlah salahnya. Karena siapa sangka bahwa Xiu tiba-tiba saja menembus ranah Lich. Raja Naga Bumi marah mengapa tadi mereka menghentikannya, karena ia tidak takut walau Xiu ada di ranah Lich, dan mereka bertiga bisa bekerja sama mengalahkan Xiu. Tapi Xuanjia menyampaikan 3 Raja Naga memang bukan tandingan ranah Lich. Kegagalan ini ia tidak menyalahkan 3 Raja Naga. Raja Naga Bumi memprovokasi Qian dan Cangkong bahwa mereka berdua tidak inginkan diremehkan oleh Xuanjia. Hingga akhirnya mereka pun akan pergi lagi untuk mendapatkan botol. Namun Xuanjia langsung menghalangi mereka bertiga dengan kekuatannya dan membuat portal di sana. Ia mengatakan ranah Lich berbeda dari ras kegelapan pada umumnya, karena ia tidak takut pada cahaya. Bisa dianggap sebagai orang yang sangat kuat di alam kegelapan. Bahkan ia sendiri harus mewaspadainya. Xuanjia menegaskan sekarang mereka harus tetap waspada dan tetap berhubungan dengan semua orang, lindungi botol yang tersisa. Dan ia tidak ingin mendengar lagi berita kehilangan botol. Kemudian Xuanjia masuk ke dalam portal yang ia buat. Ia pun menatap ke langit dan mengingat di masa lalu, ketika itu peperangan antara ras kegelapan dan juga Master Sain bersama 2 dewa. Terlihatlah terjadi pertarungan sengit di antara para prajurit ras kegelapan dan juga 2 dewa. Hingga akhirnya serangan panah cahaya yang dalam skala besar-besaran berhasil menghabisi prajurit kegelapan. Saat itu muncullah dewa yang menggunakan kekuatan cahayanya untuk mengalahkan ras kegelapan. Terlihatlah Xiu sudah terluka oleh peperangan ini. Meski begitu, ia bersikeras tetap menyerang. Tapi saat itu ia ditolong oleh Raja Naga Kegelapan. Ia menyuruh Xiu untuk cepat pergi karena segelnya akan segera dibuka. Kemudian salah satu dewa berhasil melemparkan Xiu dengan keras sampai Xiu terpental ke bawah dengan keras. Nampaknya dewa tersebut akan memusnahkan martial Emperor Xiu bersama dengan benuanya. Xiu yang nampaknya sudah putus asa. Ia menduga hari ini akan menjadi kemusnahan bagi ras kegelapannya.
Namun secara tiba-tiba saja Xuan Jia menolong Xiu kembali dan membawanya terbang untuk menghindar dari serangan dari dewa yang mengaktifkan segel. Xuan Jia mengatakan nampaknya sudah waktunya untuk bertemu teman lamanya lagi, dan itu adalah Xiu. Oke guys, itu adalah dari donghua yang berjudul Magic Chef Fate Orange part ke-26-nya di season 2 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.